awalnya gimana kok bisa akhirnya terjun ke dunia Land Rover yang gimana? Bisa jadi ini istri pertamanya di sini. Istri pertamanya Land Rover. Datang ke saya itu cuman bawa blok mesin sama silinder head aja. Hanya blok Mesin sama silinder head. Dalamannya kosong, nggak ada apa-apa. Ya. Selamat pagi kawan. Saya sekarang ini berada di ketinggian 2080 meter di atas permukaan laut. Ini tepatnya di puncak, mendekati puncak Barupu di 2300 meter di atas permukaan laut. Saya lagi bersama seorang kalau boleh saya bilang seorang master dalam per Land Roveran. Nah, itu. Saya bilang bahwa beliau ini adalah salah satu master dalam hal membangun Land Rover dari bangkai menjadi jadi mobil ya. Boleh dibilang from zero to hero ya. Saya mengalami sendiri karena saya alami membangun Land Rover dari cerai-berai ya, terurai gitu. Kemudian kita perbaiki mulai dari nol ya, kita perbaiki bagian per bagian kayak mau masang Lego ya, mau main Lego, mau nyusun Lego ya, dirangkai satu persatu, diperbaiki dulu satu bagian sampai dengan menjadi Land Rover yang utuh ya. Ini Ambon, inilah sang master dari saya, Master rem. master kopling. Master kopling, master rem. Boleh dibilang saya menemukan mutiara di tumpukan sampah. Tapi saya pikir kalau di Indonesia mungkin tidak banyak ya yang bisa membangun mulai dari nol, termasuk mesinnya juga. Pagi Mon. Lagi dok. Saya dengan hasil apa yang ada pada dua mobil ini sama-sama dibangun dari bangkai. Landy yang pertama yang belakang Legend itu dijadikan kandang ayam dulu. Kandang ayam, betul-betul kandang ayam, betul. Karena di dalamnya itu ada sangkarnya ayam. Di atasnya itu ada kotak-kotaknya untuk merpati sama sampah-sampah sama rongsokan dari dapur itu. Bon, kira-kira apa yang melatar belakangi Ambon kok bisa menggeluti mobil Land Rover? Awalnya gimana kok bisa akhirnya terjun ke dunia Land Rover yang gimana? Awalnya sih suka dengan Land Rover itu ya karena melihat bentuknya yang antik, klasik, dan klasiknya itu lain dari yang lain. Saya merasa ini mobil ini bagus, maksudnya menarik untuk saya, yang body partnya dibikin terpisah per panel seperti itu. Jika ada keluhan mata, jangan lupa periksa mata ke Klinik Mata EDC. Lakukan pemeriksaan mata rutin setiap 6 bulan hingga 1 tahun sekali. Klinik Mata EDC, solusi mata sehat.
sudah berapa tahun kira-kira mengenal Land Rover? Mengenal Dari Land sekarang. Rover dari sekarang berapa tahun ya Dok? Mulai anak kedua Kedua sekarang SMP 14 tahun. Iya, kurang lebihnya 14 tahun. Sekitar 14 tahun. 14 tahun bukan waktu yang pendek, karena dia dari 14 tahun sudah bisa bikin anak berapa itu. Tapi kemampuanmu untuk mengenal Land Rover itu kan tidak sebentar ya. Apakah belajarnya itu otodidak dengan sendirinya melakukan sehari-hari atau memang belajar secara khusus? Belajarnya secara otodidak. Otodidak ya. Otodidak Selama 14 tahun ya. selama 14 tahun. Ini bisa jadi ini istri pertamanya di sini. Istri pertamanya Land Rover sudah tahu kulik-kulikannya. Kalau mulai membangun Land Rover, satu Land Rover yang tercerai-berai dengan kondisi yang original ya, sampai dengan misalnya jadi Land Rover, satu Land Rover yang ori, itu dengan barang yang tercerai-berai tapi semua partnya tersedia, itu kira-kira Ambon butuh waktu berapa lama? Kalau untuk membangun Land Rover terurai tapi semua part tersedia, ya kurang lebihnya 6 bulan lah. 6 bulan ya. 6 bulan. Kalau maksimal itu 1 tahun bagus. Ya. Jadi memang membangun Land Rover itu tidak semudah seperti kita merakit mobil biasa, karena semua part tersedia. Nah sekarang kalau Land Rover selalu kita harus memperhitungkan part ya. Betul. Part karena tidak selalu tersedia, dan panel juga kadang-kadang terpaksa harus membuat sendiri ya Mbak ya. Terpaksa harus membuat sendiri. Ya. Jadi Ambon ini dalam menyusun atau membuat suatu mobil, dia tidak hanya tergantung pada part yang tersedia, tapi juga membuat panel-panel ya. Ya, Apa contohnya panel-panel yang bisa Ambon buat sampai dengan sekarang ini yang sudah pernah dibuat? kalau yang sudah spakbor depan ya, itu sudah pernah. Bikin firewall sudah pernah. Bikin body belakang pernah. Terus Ya, hampir. list kaca itu semua ya. Frame kaca, frame jendela, ya hampir semua lah. Semua body 90%. sudah pernah. Tinggal atap yang belum. Belum. Tinggal Atap atap aja yang kan yang Ya. belum ya. Jadi bisa dikata Ambon sudah cukup mumpuni di bidang perpanelan. Panel maksudnya panel body ya. Panel body. Untuk sasis Mon? Untuk sasis ya kalau paling reinforce ya, semacam reinforce atau yang keropos itu dipotong, disobek, buang, ganti plat baru. Dan cara nyambungnya pun juga nggak salah-salah. Kita harus tentukan di mana titik nolnya, sudut ujung sama ujung, supaya nanti sambungan itu nggak kelihatan seperti aslinya. Seperti itu. Dan itu terjadi pada dua mobil ini. Semua sasis di reinforce dua-duanya. Apalagi dengan pemasangan mesin yang tidak original, tentu penguatan di sasis harus dilakukan kan, begitu. Jadi Ambon kira-kira 1 tahun lah untuk bisa membangun satu mobil original ya. Ditambah dengan satu lagi, kalau saya boleh bilang, kalau kita membangun Landy mulai dari terurai, terbengkalai ya, dari kandang ayam lah istilahnya, itu saya ngomongnya mulai dari 0 sampai 1 ya, kira-kira 1 tahun. Dolan, jajan, jagongan, ke Taman Sari Jogoloyo aja. Kalau misalnya membangun Landy mulai dari 0 sampai dengan Landy yang mumpuni untuk off-road,
ekstrim itu kira-kira berapa lama, Bon? Perlu diketahui, dua mobil ini sudah didesain untuk menjadi mobil yang untuk off-road ekstrim. Jadi semua sasisnya dijaga di reinforce, body, kemudian roll gate, roll bar, roof rack dan sebagainya udah full spek. Nah, kira-kira kalau full spek berapa lama, Bon? Kalau full spek termasuk swipe engine kan berarti kalau berarti ya full spek berarti kan kita harus swipe engine. Kaki-kaki itu ya beda-beda tipis lah, paling nambah waktu 3 bulan. Begitu ya. Oke, kalau mesin, mengenai mesin Ori Landy ya biasanya Landy series ya itu memakai 3 metal atau 5 metal ya. Dalam hal membuat mesin yang dongkrok tidak sudah terbengkalai menjadi hidup itu Ambon sudah biasa ya? Sudah biasa. Bahkan waktu itu punyanya orang kepala Akli ya, PLN Indonesia itu malah datang ke saya itu cuman bawa blok mesin sama silinder head aja. Dalemannya kosong, nggak ada apa-apanya. Itu beliaunya bilang karena nggak suka dengan diesel, gimana caranya ini blok mesin ini bisa hidup. Hanya blok mesin sama silinder head, dalemannya kosong, nggak ada apa-apanya. Ya. Jadi artinya Ambon sudah ngerti ya, dalemannya itu apa aja udah paham sekali. Insya Allah hafal Ambon ya. Jadi tanpa buku semua udah bisa dicari oleh Ambon partnya supaya mesin itu jadi utuh kan gitu ya, Pak. Ya tentu kalau waktu tergantung dari ketersediaan partnya ya, susahnya di situ ya. Tapi oke, artinya mesin itu dari dongkrok menjadi jalan ya, gitu. Ya. 3 metal, 5 metal gitu ya. Apalagi seperti mobil ini sudah swap engine. Yang belakang itu mesin Hino Dutro W04DT ya, yang depan ini 4JB 1T. Nah, itu tentu membutuhkan persiapan. Kalau swap engine sendiri Ambon sudah terbiasa nggak ya? Kalau swap engine ya dikatakan terbiasa ya belum sih, cuman ngerti lah kan gitu ya. Karena swap engine itu kita harus ngitung ya rasionya di transfer case itu berapa, di gardannya berapa, itu harus ketemu. Kalau nggak ketemu ya kurang enak dipakainya. Artinya gini ya, berarti kalau kita membangun mobil untuk spek yang lebih tinggi, maka selain swap engine berarti kaki juga harus disesuaikan kan? Harus disesuaikan. Mulai dari gardan semuanya, transmisi dan ke belakang itu semua harus disesuaikan kan dengan spek mobilnya ya, spek mesin ya. Artinya antara mesin dengan kaki gardan harus sesuai. Nah itu butuh trial and error kan? Ya, tidak selalu bisa langsung. Karena dengan hitungan matematika aja masih bisa leset, kita nggak tahu ya. Ambon juga terbiasa memperbaiki untuk kaki, menyempurnakan kaki dan bahkan mungkin membuat sistem baru ya. Iya, kalau membuat sistem baru ya biasalah. Ya. Bisa memperbaiki pun sudah terbiasa kan. Dari mobil ini aja sudah berapa kali, yang belakang tuh ganti kaki 3-4 kali ya. 3-4 kali udah ganti kaki gardan, ganti per itu 3-4 kali. Yang depan ini lebih cepat karena kita hanya sekali aja mengganti sampai dengan ketemu. Menurut saya ini yang belakang antara mesin dengan final gear udah ketemu, cuman yang depan masih terlalu high karena 4JB1T dengan gearboxnya originalnya 4JB1T
dengan kakinya Prado Prado. itu masih terlalu high ya, terlalu high gitu. Bagaimana suka dukanya Mun dalam merancang mobil seperti ini? Pasti nggak akan pernah bisa langsung sekali jadi. Ya, suka dukanya merancang mobil gimana ya? Saya selalu merasa tertantang ya. Tertantang dengan ya tantangan lah, tantangan baru bagi saya. Ini gimana caranya bisa enak dipakainya, terus cara ngegasnya itu enak, buat main rock rollingnya enak. Itu sebuah tantangan bagi saya. Makanya saya selalu belajar untuk mencari yang terbaik.